Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kami akan menyampaikan wartalisan kegiatan sepekan GKI Gondomanan. 1. Ibadah minggu ini 2 Mei 2021 bertemakan Bersama Yesus Berbuah Kemenangan dan Keberanian Bersaksi dan dilayani oleh Pendeta Hendra Kurniawan. Atas pelayanan Bapak Hendra Kurniawan kami mengucapkan terima kasih. 2. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan rutin setiap hari Minggu pukul 11 WIB secara daring atau online. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ibadah sekolah minggu, dapat menghubungi Bapak Trianto di nomor 0838 6952 6390 seperti tercantum di layar berikut. 3. Persekutuan Korempa atau Komisi Remaja Pemuda dilaksanakan rutin setiap hari Sabtu pukul 18 WIB secara daring atau online. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan remaja dan pemuda GKI Gondomanan, dapat menghubungi Saudara Jericho di nomor 0823 2272 8422 ataupun di media sosial Korempa GKI Gondomanan seperti tercantum di layar berikut. 4. Majelis Jemaat merencanakan untuk melaksanakan ibadah secara live streaming. Untuk mendukung rencana tersebut dibutuhkan komputer seharga 13,5 juta. Majelis Jemaat mengharapkan partisipasi dan dukungan anggota jemaat dan simpatisan GKI Gondomanan untuk mencukupi kebutuhan dana pengadaan komputer tersebut. Dukungan dana dapat disampaikan melalui rekening BRI Cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan. 5. Kelas katekisasi baru akan dimulai pada bulan Mei 2021. Katekisasi akan dilaksanakan setiap hari Rabu jam 18 sampai 19 WIB. Apabila ada anggota jemaat dan simpatisan yang akan mengikuti, bisa menghubungi kantor gereja atau penatua di masing-masing wilayah dan mengisi formulir pendaftaran melalui link yang tercantum di warta jemaat. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang menginginkan informasi lebih lanjut mengenai GKI Gondomanan dan berkeinginan untuk mendapatkan warta digital GKI Gondomanan, dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon 0274 376 836 atau di nomor WA 0882 1623 3311 setiap hari dan jam kerja. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Allah mengajak kita untuk berjumpa dengannya, mengalami rahmat-Nya yang menguatkan, yang mencerahkan dan memperbaharui hidup kita. Mari dengan bangkit berdiri kita pujikan dari Kidung Jemaat 18, bait pertama dan ketiga, Allah hadir bagi kita. Melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah ibadah kali ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan menyertai saudara dan menyertai saudara juga. Dipersilakan untuk duduk kembali. Hari ini kita akan menggumuli tema bersama Yesus berbuah kemenangan dan keberanian bersaksi. Melalui ibadah ini kita diajak untuk memahami pentingnya relasi dengan Kristus yang membawa kehidupan berkemenangan dan keberanian untuk bersaksi. Kita juga akan belajar bagaimana kita menumbuh kembangkan relasi dengan Kristus. Marilah pada saat ini kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Tuhan, kami mengakui kadangkala dalam peperangan melawan dosa, kami masih jatuh dalam kesombongan, iri hati, kebencian, kenajisan dalam hati dan perbuatan kami. Kami sering kurang meletakkan Engkau sebagai dasar kehidupan. Kami sering kali kurang bersandar kepadamu sehingga kami mudah jatuh. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita bersama-sama mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, saat ini Tuhan berkenan memberikan anugerah-Nya. Berita anugerah yang kita terima pada kesempatan kali ini diambil dari kitab Rom atau kitab Roma pasal 8 ayat 38 yang demikian firman-Nya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita sekalian. Kita akan merespon nyanyian berita anugerah ini
dengan pujian ku mau berjalan dengan juru selamatku. Jemaat dipersilahkan berdiri. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita bersama-sama hendak mendengarkan firman-Nya. Tetapi sebelumnya, marilah kita mendengarkan persembahan pujian dari Bala Gangsa. Dipersilahkan.
Demikian persembahan pujian dari Bala Gangsa GKJ Mergangsan. Mari kita menyiapkan hati, kita masuk di dalam doa untuk menerima firman-Nya. Tuhan Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan kali ini kami hendak menerima firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk dapat menerima firman itu, serta menjadikan firman itu sebagai dasar kehidupan kami, sehingga setiap jalan yang kami lalui, karena firman-Mu semuanya dapat mendatangkan damai sejahtera. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan kali ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Judul dalam perikop yang akan kita renungkan bersama-sama adalah pokok anggur yang benar. Demikian firman-Nya, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi kita yang menerima firman itu, memeliharanya dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu kali ini kita diperhadapkan dengan tema bersama Yesus berbuah kemenangan dan keberanian untuk bersaksi. Sebelum kita bersama-sama akan mencermati, menggali lebih dalam lagi tentang tema ini, di sini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online di channel GKI Gondomanan dengan sebuah filsafat Jawa. Dalam filsafat Jawa itu ada istilah kacang ora ninggal lanjaran. Mungkin bagi kita orang Jawa, filsafat itu sudah merupakan filsafat yang sangat familiar
yang sering kali kita dengar dalam kehidupan kita. Tetapi bagi kita yang belum mengenal, ada baiknya pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan arti daripada filsafat Jawa yang mengatakan kacang ora ninggal lanjaran. Dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai kacang tidak meninggalkan cagak. Lanjaran itu bisa diartikan sebagai tongkat yang kemudian dipakai untuk pohon kacang itu merambat di tongkat tersebut. Artinya kalau kemudian kita mau melihat kembali, filsafat Jawa itu sebenarnya ingin menunjukkan tentang hubungan antara orang tua dan anak. Di mana kita dapat melihat tentang pola pemikiran, kemudian perilaku orang tua itu melekat dalam diri anak. Karena secara tidak langsung dalam kehidupannya orang tua mendidik, mengajarkan anak sehingga mulai dari gaya hidup, pemikiran, perilaku secara otomatis diturunkan, diwariskan orang tua kepada anak. Artinya kalau kemudian kita mau melihat perilaku orang tuanya, juga bisa kita lihat di dalam perilaku anaknya. Kalau anaknya baik, kita dapat menyimpulkan meskipun tidak 100%. Oh, ini pasti karena orang tuanya baik, didikannya sangat luar biasa. Kalau kemudian anaknya bisa dikatakan kurang baik, tidak taat, tidak nurut, kita juga dapat menyimpulkan meskipun tidak 100%. Oh, ini karena memang orang tuanya kurang dalam mendidiknya. Dan itu tercermin dalam kepribadian yang nampak oleh anak. Artinya, anak itu bertumbuh sesuai dengan karakter orang tuanya. Nah, filsafat Jawa ini sebenarnya juga sama kurang lebih dengan teori psikologis. Next. Dalam teori psikologi sosial, itu ada satu tokoh namanya Albert Bandura. Dia merupakan tokoh psikologi sosial yang fokus mencermati perilaku yang nampak dalam kehidupan manusia ketika dia bersosial dengan lingkungannya. Teori Bandura atau Albert Bandura yang terkenal itu mengatakan tentang social learning theory atau teori belajar sosial, di mana seseorang itu dapat belajar melalui pengamatan yang ia rekam ketika ia bersosialisasi. Dan pengamatan yang terekam paling sederhana, paling utama itu adalah di lingkup keluarga. Karena sebelum anak siap untuk bersosialisasi ke dunia luar, di luar lingkungan keluarga, anak itu dididik, dibesarkan dalam lingkungan keluarga terlebih dahulu. Otomatis di situ ketika anak melihat perilaku orang tuanya, maka disitulah awal mula karakter anak itu terbentuk. Jikalau kemudian orang tuanya ketika tanpa sadar mendidik anaknya, dia selalu ngomong yang kasar-kasar, maki-maki, kebun binatang diungkapkan semua, ketika ia berantem dengan pasangannya, mau tidak mau anak juga akan merespon hal itu sama. Karena kemudian dalam perkembangan psikologi anak kemudian akan berasumsi, wong orang tua saya saja omongannya seperti itu enggak apa-apa kok. Ya udah kalau gitu saya juga enggak masalah, karena kemudian muncul pemakluman dalam diri anak itu. Itu yang kemudian disebut dengan imitasi. Anak mencoba untuk merekam, mengimitasi apa yang ia dengar, apa yang ia lihat dari pribadi orang tuanya, dan kemudian tertanam menjadi sebuah kepribadian dalam
pribadi anak itu. Atau kalau kemudian kita mau melihat di YouTube itu panjenengan juga bisa melihat tentang children see, children do. Anak melihat, anak melakukan. Ya kurang lebih seperti itulah kalau kita ngomong tentang teori psikologi sosial dari Albert Bandura. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Next. Lalu, apa kaitannya dengan Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Di mana kita tadi bersama-sama diingatkan tentang pokok anggur yang benar. Di situ kita dapat melihat pertama, Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar itu ada di dalam pribadi Yesus. Yesus itu adalah pokoknya. Kita adalah rantingnya. Artinya ranting itu melekat dalam pribadi Yesus. Kalau kemudian daun ini nyuwun sewu saya tarik, enggak apa-apa nanti bisa enggak bisa ditarik. Nah, kalau daun ini rantingnya itu adalah bagian tengah. Pokoknya ada bagian tengah, kalau ini kita boleh ibaratkan sebagai pohon. Rantingnya itu adalah daunnya, di mana daun ini akan melekat pada pokok pohon itu. Artinya di sini Yesus ingin mengingatkan kembali bahwa setiap orang yang melekat pada Yesus, yang percaya kepada Yesus, seharusnya dia bisa meneladani, mencontoh sikap Yesus. Sama seperti halnya filsafat Jawa dan teori sosial learning tadi. Ketika kemudian kita belajar sosial, ketika kita melihat bahwa orang tua ini adalah teladan kita, maka pribadi kita, perilaku kita itu melekat pada figur atau tokoh yang kita kagumi. Yesus pun sebenarnya juga ingin mengajak kepada kita bahwa ketika kita mengagumi Yesus, yang adalah pokok anggur itu, kita sebagai rantingnya harus sama menghasilkan buah, meneladani kasih, mengajarkan kebenaran, mewartakan Injil. Itulah yang kemudian Tuhan kehendaki agar kita bisa berbuah. Tetapi kenyataannya adalah banyak orang yang kemudian menganggap bahwa saya adalah bagian dari pokok anggur itu. Saya percaya sama Yesus. Dalam kehidupannya, apa yang ia lakukan tidak sesuai dari pokok anggur itu. Banyak orang-orang Kristen yang hanya karena rasa egoisnya, ia melakukan perbuatan dosa, kesalahan, dan sebagainya. Hanya karena keinginan untuk diakui, ia kemudian menghalalkan sara untuk mendapat popularitas. Yesus dalam perumpamaan pokok anggur yang benar sebenarnya hendak mengajarkan agar umatnya itu dapat melekat pada pribadi Kristus. Meneladani sikap Kristus. Kalau tidak meneladani, seperti apa yang terjadi? Kita dapat melihat dalam bacaan kita. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dikumpulkan menjadi kering, kemudian dibakar. Yesus dalam konsep ini sebenarnya ingin menceritakan tentang adanya penghakiman yang nanti akan diterima bagi orang-orang yang tidak mau menempel erat pada pokok anggur itu. Dampaknya, akibatnya, resikonya adalah mereka akan dibuang dalam perapian. Mereka akan dibakar. Mungkin konsep inilah yang kemudian sering banyak orang menganggap sebagai neraka. Di mana di dalamnya terdapat kertakan gigi, siksaan, hukuman, dan sebagainya. Padahal kalau kemudian kita mau melihat neraka di dalam
Alkitab itu tidak disebutkan katanya. Kalau surga iya, tapi kalau neraka tidak ada. Cuma konsepnya yang muncul. Hadis kalau dalam bahasa Ibrani, konsepnya adalah kertakan gigi, api yang menyala-nyala, di situ siksaan. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia itu tidak digariskan dengan kata neraka. Nah, itu adalah hal yang kemudian akan diterima bagi seseorang ketika ia tidak mau melekat pada Kristus. Tetapi bagi seseorang yang mau melekat kepada Kristus, apa yang kemudian ia terima? Kita dapat melihat di sini bahwa setiap permintaan yang diungkapkan itu akan dikabulkan. Selain itu, ketika seseorang mau melekat pada Kristus, berbuah pastinya. Dan yang menjadi penting adalah keselamatan secara iman itu dapat dirasakan bagi orang-orang yang mau melekat pada pokok anggur yang benar, yakni Kristus, sang pokok anggur sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Next. Pertanyaannya adalah, apa kaitannya dengan tema bersama Yesus berbuah kemenangan dan keberanian untuk bersaksi? Ketika kemudian kita melihat tema ini, kita yakini bahwa kita adalah ranting-ranting yang senantiasa melekat pada Kristus. Artinya ketika kemudian kita melekat pada Kristus, ada kebersamaan antara pribadi Yesus dan pribadi manusia. Sehingga hal itu dapat berbuah kemenangan. Kemenangannya adalah kesempurnaan, keselamatan. Dan bukan hanya itu saja, kita juga mempunyai keberanian untuk bersaksi. Contoh, murid-murid Yesus. Ketika mereka hidup bersama dengan Yesus, kemudian Yesus ditangkap mati di kayu salib, muncul keraguan. Rasa keberanian yang ada berganti dengan ketakutan. Tetapi kemudian ketika Yesus menampakkan diri di depan murid-muridnya, pada saat itu keraguan itu hilang. Berganti lagi rasa keberanian untuk menjadi pewarta kabar kebangkitan Kristus. Dan rasa keberanian itulah yang sampai saat ini kita dapat melihatnya. Paling tidak dalam kisah-kisah Alkitab. Jikalau tidak ada keberanian, maka murid Yesus tidak akan menulis kesaksian kebenaran tentang kisah-kisah Yesus. Jikalau tidak ada keberanian dari para murid, mungkin saat ini kita tidak akan mengenal siapa pribadi yang menyelamatkan kita. Jikalau tidak ada keberanian, maka kita tidak akan pernah dapat merasakan damai, sejahtera, kemenangan yang sejati bersama dengan Kristus. Oleh karena itulah pada kesempatan kali ini kita diajak bersama. Mari kita yang sudah percaya sama Tuhan benar-benar melekatkan diri pada pribadi Tuhan. Sehingga setiap perilaku yang kita lakukan itu mencerminkan kasih Tuhan, teladan Tuhan di tengah kita bergereja, baik di GKI Gondomanan, di tengah kita bermasyarakat, ataupun di tengah kita berkeluarga, bergereja, dan sebagainya. Dengan demikian, kita akan bersama-sama dengan Yesus berbuah kemenangan dan mempunyai keberanian untuk bersaksi. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita, di mana saat teduh ini akan diisi oleh persembahan pujian dari tim Bologongso GKJ Mergangsan dengan judul Peganglah Tanganku. Dipersilahkan.
Demikian persembahan pujian dari tim Bolo Gongsom. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk berbuah dan berani. Marilah bersama umat Tuhan kita berdiri dan menyatakan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini marilah kita menyiapkan hati, kita masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kembali agar kami melekat pada Kristus, sama seperti halnya filsafat Jawa, kacang ora ninggal lanjaran. Di mana ketika kami boleh melekat pada Kristus, ketika kami boleh meneladani sikap Kristus, maka kami bersama-sama dengan Kristus akan menghasilkan buah kemenangan, buah keselamatan, buah kesukacitaan dan buah damai sejahtera, sehingga mempunyai keberanian untuk menjadi saksi Kristus di mana kami ditempatkan, baik di lingkungan gereja, lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan kami, lingkungan keluarga ataupun dimanapun kami ada. Mampukan kami, biarlah Roh-Mu yang kudus membimbing kami sehingga kami boleh Tuhan pakai untuk berani bersaksi sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ya Allah Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan pelayanan GKI Gondomanan. Tuhan berkati, biarlah Tuhan boleh memakai setiap majelis, Tuhan boleh memakai setiap kami yang terlibat aktif di dalam pelayanan, baik kami tim multimedia, organis, song leader, ataupun komisi-komisi. Biarlah itu semua menjadikan kami dapat menghayati bahwa setiap pelayanan yang kami lakukan di GKI Gondomanan itu merupakan buah ungkapan syukur kami karena Tuhan telah menyelamatkan kehidupan kami dan Tuhan boleh menjadikan kami hidup di dalam kelimpahan. Ketika kami boleh mengungkapkan itu dengan rasa syukur di dalam pelayanan, kami meyakini bahwa setiap apa yang kami lakukan tumbuh dari dalam hati untuk mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu Tuhan, jikalau ada pergumulan dalam kami berpelayanan di GKI Gondomanan, Tuhan kiranya menguatkan agar setiap pergumulan yang kami hadapi dapat menjadikan kami pribadi yang jauh lebih bijaksana, jauh lebih dewasa, dan dapat melihat kehendak-Mu, karena kehendak-Mu adalah damai sejahtera. Terlebih khusus saat ini kami ingin berdoa untuk saudara kami yang sedang ada dan merayakan ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Kami berdoa untuk saudara Raditya, kami berdoa untuk saudara Anggiting Satrio Galang Aksang, kami berdoa untuk saudari Trevina Devi Artika, kami berdoa untuk Bapak Satriawan Nugroho, kemudian kami berdoa juga untuk Bapak Sumia Wanto.
Kami berdoa untuk Ibu Adia Arista. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Iwing Endar Sukarmijan dan Ibu Siti Rohiyati Isrun Sumasi. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Marianto LH Sihombing dan Ibu Indiani Sitompul. Tuhan kiranya memberkati, biarlah ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan menjadikan saudara kami mampu untuk menghayati kasih Tuhan. Lebih-lebih saudara kami dapat melihat di tengah kesukacitaan yang dirasakan, Tuhan hadir dalam kehidupannya. Oleh karena itu berkati saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berulang tahun, biarlah melalui kuasa-Mu, saudara kami dapat melihat bagaimana Tuhan sungguh mengasihi. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam kondisi sakit. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu Tuhan, tetapi kami meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Engkau mengetahui setiap sakit penyakit yang dihadapi oleh saudara kami. Engkau mengetahui setiap pergumulan yang dihadapi saudara kami. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon, biarlah kuasa-Mu dinyatakan dan biarlah kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu dapat menjadikan saudara kami mengucap syukur dalam segala hal. Ya Allah, pada saat ini pun kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKI Gondomanan. Di tengah pandemi COVID-19, kiranya Tuhan tetap memakai gereja-Mu yang ada di sini sebagai saluran berkat-Mu melalui setiap pelayanan yang dilakukan, melalui aksi kasih, ataupun melalui hal-hal yang lain. Sehingga nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah GKI Gondomanan ini. Pakai gereja-Mu, dan biarlah gereja-Mu yang ada di sini juga tetap melekat pada Kristus, sehingga dapat menghasilkan buah dan berani untuk bersaksi. Begitu juga tak lupa kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia tengah bencana alam, di tengah proses vaksinasi, di tengah pandemi COVID-19. Tuhan kiranya tetap memakai pemerintahan bangsa Indonesia sebagai sarana untuk menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu, sehingga setiap pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dapat mendatangkan berkat. Karena kami meyakini bahwa setiap pergumulan ada hikmah, ada rancangan Tuhan di balik itu semua. Oleh karena itu, kami mau menyerahkan pergumulan bangsa Indonesia dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kehendak-Mu nyata atas bangsa ini. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menaikkan doa seruan pribadi kami. Tuhan kiranya mendengarkan doa seruan pribadi kami ini. Inilah yang menjadi doa seruan pribadi kami Tuhan. Banyak sekali doa-doa yang kami naikkan di dalam doa syafaat ini, tetapi biarlah kehendak-Mu yang nyata atas kehidupan kami. Oleh karena itu, doa ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami.
Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan membaca dari Roma pasal 11 ayat 36 sampai 12 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI cabang Katamso dengan nomor rekening 024501 008391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan, atau bisa juga diserahkan langsung ke kantor gereja. Marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersama Yesus, marilah kita menjalani kehidupan yang berkemenangan dan memiliki keberanian untuk terus menyaksikan Kristus kepada dunia. Marilah kita bawa berita tentang kasih, kebenaran, dan damai Allah. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 426 bait pertama sampai ketiga. Kita harus membawa berita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu.
bersulah dalam terang kasih-Nya. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun, dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.